ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang cukup besar 63% tadi ya Pak. Kalau kita ada tadi tarif anti dumping, kemudian totalnya sekitar 22% ya Pak in total. Nanti daya saing kita dengan negara-negara lain seperti Vietnam, Ekuador dan India ini seperti apa Pak nantinya? Sebenarnya kalau sepukul rata kita bisa berkompetisi dengan mereka. Cuma tarifnya itu yang membuat kita kalah saing. Karena kan marginnya teman-teman di pelaku industri itu tidak sampai 10%. Jadi kalau tarifnya ditinggikan, akhirnya yang di negara lain lebih murah, akhirnya nggak bisa kompetisi secara fair. Nah, harapannya kita kan pengusaha, jadi harus tetap melihat peluang, gimana survive atau nggak cari alternatif tempat lain gitu. Tapi kan proses lagi dari awal. Gitu. Sebelum kita berbicara terkait dengan alternatif yang bisa dilakukan para pelaku industri tanah air, untuk saat ini kondisinya seperti apa? Kan pelaku industri kan juga menunggu ya Pak 1 Agustus mendatang diterapkan. Apakah memang sudah ada informasi terkait dengan buyer, terkait dengan permintaan tambahan, atau mungkin justru melakukan penundaan terhadap pembelian produk-produk perikanan dari Indonesia? Ya, Pak? Pertanyaan menarik karena sekarang itu saya cek tadi malam, ada yang minta dikirim lebih awal produknya karena kan masih belum efektif kan ininya. Ada yang hold, ada yang minta negosiasi ulang. Tapi kalau kami sebagai produsen melihat ini harus lebih awal. Kan kita sudah bikin time schedule untuk mengirim freight-nya kan. Jadi akhirnya cost-nya jadi nambah. Agak berantakan juga schedule-nya. Jadi sebenarnya pelaku usaha itu hanya ingin kepastian. Gimana hasil akhirnya, dari situ kita bisa bikin time schedule atau time frame. Sekarang memang ada kendala juga kan, karena memang masih harus ada yang minta lebih awal, jadi kirimannya harus dipercepat, ada yang dinegosiasi, jadi nggak bisa dikirim kan, itu cost semua kan. Nah sudah itu ada juga yang tunggu sampai akhir selesai ini keputusannya apa. Itu kondisi sekarang. Dengan lonjakan permintaan pengiriman lebih awal ya Pak, artinya ini berdampak juga pada dari sisi logistiknya ya Pak. Ya. Dan ini bagaimana penambahan cost yang dialami oleh industri? Apakah ini tentunya semakin memberatkan posisi industri saat ini Pak, sambil menunggu kepastian juga? Ya, kalau yang minta lebih awal, logikanya sementara ini biasanya mereka dikirim bulan depan atau 2 bulan lagi. Dia minta dikirimin sebelum 1 Agustus. That means kapal pengangkutnya kan harus dicari yang lebih awal kan. Biasanya kita sudah book untuk yang bulan depan, kita cari yang sekarang cost. Sudah itu ada yang beberapa tempat lain yang memang disiapin untuk ke tempat lain tapi belum ada pembeli, kita ambil. Biasanya kalau ambil kita lagi nggak punya dananya, dia yang pegang barangnya, cost-nya kan nambah kan. Punya barang saya mesti kirim ke Amerika nih. Ya udah saya mau jual segini, ya udah akhirnya nambah cost lagi. Ya kendalanya jadi ya agak membingungkan juga, tapi ya kita harus optimis lah. Mudah-mudahan karena memang barang kita memang diminati sama Amerika gitu. Apalagi tadi proporsinya cukup besar ya Pak, 63%. Ya, 63%. Dan untuk memitigasi terkait kondisi saat ini yang diliputi ketidakpastian, tentunya yang tadi Anda katakan sejauh ini pelaku usaha mengambil opsi untuk mendiversifikasi pasar ekspor. Sejauh ini ke negara mana saja Pak yang menjadi pertimbangan bagi para pelaku usaha? Opsi yang sudah dilihat sama teman-teman itu Jepang, European Union, EU, Tiongkok, Timur Tengah. Tapi semuanya kan ada persyaratan sendiri kan. GSP-nya, General Specialized Preference. Sudah itu syarat-syaratnya. Contoh kalau ke Jepang, semua packagingnya harus bahasa Jepang. Jadi tidak bisa langsung merubah segala macam dan langsung kirim. Harus negosiasi lagi, kirim dulu penawaran, buka LC segala macam. Walaupun memang itu tidak menutup peluang ke negara lain. Cuma at least it takes some effort dan harus mulai lagi dari awal. Tapi ya itulah kita mesti harus optimis ya. Selain nanti akan melakukan adjustment terhadap regulasi atau sertifikasi yang harus dipenuhi ketika ekspor di luar dari Amerika Serikat, untuk karakteristik produk perikanan yang diekspor ini apakah juga nanti akan berbeda-beda Pak? Pasti berbeda-beda. Kalau European Union kemarin kan Pak Presiden habis dari Perancis ada kesepakatan EU-SEPA ya kalau nggak salah. Terus kalau ke beberapa negara dia minta malah traceability.
ini benar kalau contoh ikan tuna loin ditangkapnya dengan sistem yang fair bukan, atau sistem troll gitu. Atau ada beberapa negara yang minta syarat ini bukan dari buruh paksa pegawai perikanan tangkapnya. Jadi syarat-syarat itu tiap negara beda-beda. Dan ada satu lagi yang banyak syarat-syarat setiap negara lain-lain. Jadi harus dipelajari dulu gitu. Tapi tidak menutup peluang karena resource kita kan banyak. Dan saingan kita sebenarnya kalau udang India, Ekuador, ya kan. Vietnam mungkin lobster sama processing. Thailand juga. Nah, kalau semuanya dipukul rata mestinya sih kita bisa ya. Packagingnya juga udah bagus.